Purwosekar. Sip. Sama Mas Roy. Mas Roy ya bener ya. Iya. Sip lah jalan-jalan Mas Roy. Kota Batu. Waduh ketiduran. 4 kilo lagi sampai. Bentar lagi guys. Besar music. Asik men. Gak ciri, gak nyenino. Satu potongnya dalam. Aku ingin terbang tinggi seperti Allah, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus ambisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar sih. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus ambisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar musik. Asik men. Bersama Caca Natasha. Mas Sirun, Ciri Edward juga tangguh gak ciri, terima kasih cantik. gak ngeri ya. Bagong. Lupi Satena. Ayo Mas Ipun. Buat teman-teman dari Sepolo RWT, dari Sepolo Gaspol juga thank you, terima kasih. Meskipun thank you, terima kasih. Besar musik. Besar kembali buat Mas Ipun. Sa 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 sa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari, pak kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu, tetap semangat, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu panen sawit, ya mudah-mudahan sesegera mungkin panen sawit sebelum harga minyak sawitnya CPO-nya anjlok. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan sesegera mungkin ya ke pelaminan sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh. Bagi yang kemarin-kamarin yang ingin naik jabatan, ya mudah-mudahan tercapai. Bagi yang kemarin ingin mendapatkan sesuatu yang belum dapat, waduh, mudah-mudahan tahun ini mendapatkannya pemirsa. Amin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kita dan doa kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, sujud kita, dan doa kita, apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang le di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Waduh. Memang lagi naik Maxim bersama Mas Roy, supir driver. Waduh. Jadi bagi saudara yang ingin keliling-keliling Malang Raya ya, Malang Raya itu terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu ya. Dengan harga offline, waduh, Mas Roy bisa mengantarkannya. Waduh, memang sudah cantumkan nomornya di layar kaca pemirsa. Waduh. Nah, bagi saudara yang ingin healing-healing di Malang, Malang ini suasana ekowisatanya luar biasa pemirsa. Banyak sekali situs-situs bersejarah dan juga banyak tempat wisata dan juga tempat yang ingin dikunjungi. Waduh.
Jadi bagi saudara yang ingin pergi ke gorong-gorong di Malang, ya Mas Roy tahu pemirsa, karena beliau ini adalah arek Malang ya. Waduh, arek Malang pemirsa. Waduh. Jadi beliau tahu semuanya. Termasuk juga bagi saudara yang ingin berkunjung ke gunung misterius di dunia. Waduh, Gunung Kawi pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, episode ke-53 Mamang sedang naik kendaraan. Waduh, dari situs Ngawongo ke suatu tempat pemirsa. Kira-kira Mamang mau kemana? Tonton videonya sampai tamat pemirsa. Waduh. Nah, bagi saudara yang baru datang di episode ke-53 ini, mungkin saudara agak bingung ya. Ujug-ujug ada di dalam Maxim dan sedang mengendarai di sekitaran Malang Raya pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang baru datang di episode ke-53 ya, tontonnya episode sebelumnya ya. Waduh, memang sudah cantumkan di link deskripsi supaya kronologis dan juga ya supaya mengikuti alur ceritanya. Waduh, dan tidak bikin pusing. Biasa ya, kalau ujug-ujug datang ke episode 50-an tanpa tahu episode pertamanya, pasti saudara akan bikin pusing dan penuh dengan tanda tanya misteri pemirsa. Waduh. Jadi tontonlah episode ke-53 ini, perjalanan epik ke Tanah Bromo, Malang Raya, Jawa Timur, Jawa Tengah pemirsa. Waduh. Dan Mamang sudah cantumkan di link deskripsi. Saudara tinggal buka link deskripsinya dan bisa menonton dari episode yang pertama, perjalanan epik ke Tanah Bromo, Malang Raya, Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-53 ini itu artinya memang sudah 800 km dari home base-nya kota Tasikmalaya, tempat tinggal Mamang, ke Malang ini. Waduh, kebetulan kota Tasikmalaya ini adalah kota di bawah Provinsi Jawa Barat yang sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi ya, alias Bapak Aing. Ya insya Allah Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Episode ke-53 ini negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia. Ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau, negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan insya Allah akan terbebas dari hama-hama, dan insya Allah akan mendamaikan dunia pemirsa. Apalagi ketika episode ke-53 ini Mamang sedang menyaksikan dunia dalam keadaan genting ting pemirsa. Waduh ya, genting bukan atap langit pemirsa, tapi genting-genting yang bisa merubah dunia ini menjadi waduh. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau ya, negeri kita menjadi negeri yang damai dan bisa mendamaikan dunia pemirsa. Waduh, dan mudah-mudahan negeri kita tak ada satu pulau pun yang dicaplok oleh Donald Trump pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ini tayang ya, Mamang sedang menyaksikan dunia dalam keadaan genting pemirsa, di mana Donald Trump menginginkan Greenland ya, nggak tahu nih tujuannya apa pemirsa. Oleh karena itu mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai dan tidak terjadi yang bencana yang lebih besar alias perang dunia ketiga pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-53 ini Mamang sedang menyaksikan ada bencana alam di Provinsi Humbes ya, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Bencana longsor di Provinsi Jawa Barat. Mamang turut berduka cita, mudah-mudahan bencana segera berlalu, segera pulih kembali, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana di masa yang akan datang. Karena sejatinya bencana itu adalah peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga alam dan melestarikan alam. Oleh karena itu, dengan adanya bencana, itu adalah pelajaran berharga bagi kita untuk senantiasa menjaga alam kita, karena alam adalah tempat tinggal kita. Mamang berdoa mudah-mudahan bencana di kemudian hari tidak terjadi lagi. Nah, dari sekarang marilah kita menjaga alam dan melestarikan alam ya.
minimal tidak membuang sampah, tidak membabat hutan sembarangan, dan juga ya tidak merusak alam. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-53 memang melanjutkan perjalanan epik ke Malang Raya dari situs Pertitaan Ngawonggo ke sebuah tempat. Waduh. Tempat tersebut adalah Kota Batu di Provinsi Jawa Timur. Nah, Kota Batu ini adalah bagian dari Malang Raya ya, karena dahulu Kota Batu ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang memisahkan diri. Malang Raya ini mirip-mirip dengan Bandung Raya pemirsa. Waduh, di mana Bandung Raya itu kan ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat pemirsa. Dan Kota Batu ini adalah ibaratnya Cimahinya Kota Bandung pemirsa. Waduh, jadi terpisah dari Kabupaten Malang dan terpisah dari Kota Malang pemirsa. Waduh. Meskipun terpisah, Kota Batu ini adalah salah satu kota termaju di Provinsi Jawa Timur pemirsa. Salah satu kota yang kota madya lah kalau zaman dulu ya, yang berdiri sendiri, yang menjadi penopang ya Provinsi Jawa Timur. Nah, ceritanya setelah dari situs Pertitaan Ngawonggo di Kabupaten Malang, Mamang akan menuju Kota Batu pemirsa bersama Mas Roy, melewati sebuah pegunungan yang dikenal dengan Pegunungan Putri Tidur. Waduh, Gunung Putri Tidur. Kenapa disebut dengan Pegunungan Putri Tidur pemirsa? Waduh, saudara kalau melihat dari Kota Malang ke arah barat ya, saudara akan melihat ceceran pegunungan. Waduh, itu mirip seperti putri yang sedang tertidur cantik ya, bobo cantik. Waduh. Jadi landscape-nya mirip seorang putri pemirsa, dari kepala, dada, waduh, sampai kaki. Dimana kepalanya di selatan, kakinya di utara pemirsa. Waduh. Dan di antara salah satu pegunungan Putri Tidur itu ada gunung misteri pemirsa. Waduh, gunung yang mungkin saudara tak asing, tetapi gunung ini adalah gunung penuh misteri pemirsa, yaitu Gunung Kawi. Saudara mendengar Gunung Kawi? Waduh. Insya Allah ya, memang tahulah, saudara pasti tahu tentang Gunung Kawi pemirsa. Waduh. Dan memang akan melewati Gunung Kawi menuju Kota Batu pemirsa. Waduh. Dan mungkin saja singgah di Gunung Kawi. Pukul 13 lebih 20 menit memang melanjutkan perjalanan dari situs Pertitaan Ngawonggo ya, menuju Kota Batu, melewati pegunungan, daerah-daerah, desa-desa yang memang lupa lagi desanya apa. Waduh, jalannya apa. Yang jelas menikmati alam pemandangan ya, di mana jalannya mulus tapi jalan pegunungan pemirsa, dan melewati kaki-kaki Gunung Kawi pemirsa. Waduh. Ya, landscape-nya luar biasa, beautiful, indah pemirsa ya. Melewati pegunungan ya, menanjak turun tikungan, dan juga banyak curamnya, dan juga pemandangannya luar biasa. Ya, ibaratnya seperti kita pergi ke Bromo pemirsa ya. Kalau Bromo sebelah timurnya, sebelah timur Malang. Nah, kalau daerah Pegunungan Putri Tidur, salah satunya Gunung Kawi, itu di sebelah barat Malang pemirsa. Sekitar pukul 2 siang Mamang melewati pegunungan kaki-kaki Gunung Kawi pemirsa. Waduh. Dan ternyata lalu lintas menuju ke arah Gunung Kawi itu ya ramai pemirsa. Waduh, konon katanya ada suatu event di Gunung Kawi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara tak asing dengan Gunung Kawi ya, salah satu gunung yang terkenal populer. Waduh. Ya, salah satunya gunung yang misterius, yang penuh berkah juga ya, yang mungkin banyak yang berziarah ke sana pemirsa, ke Gunung Kawi Malang. Nah, berbicara tentang Gunung Kawi, ternyata di Indonesia ada 2 Gunung Kawi pemirsa ya. Yang pertama Gunung Kawi di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Malang, yang sedang Mamang melewati ini pemirsa. Waduh.
Dan satunya lagi Gunung Kawi di Bali pemirsa. Nah, Pegunungan Kawi di Malang ini ternyata menyimpan banyak misterius pemirsa. Waduh. Dan juga menjadi tempat tujuan ziarah pemirsa. Karena di Gunung Kawi ini ada tempat yang menurut Mamang bersejarah pemirsa ya. Menurut Mamang bersejarah ya, dan juga mungkin menjadi tujuan para ziarah pemirsa. Yang pertama adalah Keraton Gunung Kawi, yang kedua adalah Paserean Gunung Kawi. Keduanya berada di tempat Gunung Kawi pemirsa. Baik keraton maupun Paserean mempunyai sejarah penting pemirsa. Waduh. Dan keduanya ternyata berbeda cerita pemirsa, berbeda zaman. Kalau keraton itu berasal dari zaman kerajaan Mataram kuno, waduh. Sedangkan Paserean berasal dari zaman Mataram Islam pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya. Kalau berbicara tentang Gunung Kawi mungkin agak horor ya. Padahal ini adalah tempat biasa ya, ziarah dan situs ya, dan juga ada tempat bersejarahnya juga pemirsa. Waduh. Tapi kebanyakan datang ke sini ini punya tujuan yang agak lain pemirsa ya. Salah satunya mencari berkah pemirsa. Bahkan dikenal dalam dunia misteri itu adalah tempat persugihan pemirsa. Waduh. Tempat munjung kalau bahasa Sundanya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ternyata di balik kehororan Gunung Kawi, salah satunya adalah Keraton Gunung Kawi. Ternyata ada cerita yang lain pemirsa di Keraton Gunung Kawi ini. Keraton Gunung Kawi adalah salah satu keraton di gunung ya, yang notabene situs pertilasan atau tempat bersemendi raja-raja zaman dulu, sekaligus tempat ngilem pemirsa ya, tilem alias tempat menghilangnya raja-raja zaman dulu. Jadi raja-raja zaman dulu kalau sudah tua ya, beliau bersemedi di beberapa tempat pertilasan, salah satunya di Keraton Gunung Kawi ini, dan juga menghilang pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin Gunung Kawi tak asing bagi saudara ya. Namun Mamang akan sedikit cerita tentang Gunung Kawi, termasuk Keraton Gunung Kawi pemirsa. Ya ceritanya agak lain ya. Dari cerita kebanyakan pemirsa. Ternyata di balik persugihan, di balik tempat yang agak horor ya, di dunia misteri, ternyata Keraton Gunung Kawi itu adalah tempat yang agak berbeda pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, saudara penasaran dengan cerita Keraton Gunung Kawi? Kalau saudara penasaran jangan di skip, siapa tahu bermanfaat. Mudah-mudahan saudara yang menonton sampai tamat episode ke-53 ya, dapat berkah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Ya, Mamang akan berdoa mudah-mudahan siapapun yang menonton episode ke-53 mudah-mudahan ya menjadi orang termakmur, terkaya, dan mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang ya, membosankan atau mungkin sudah tahu ceritanya, ya simple. Suka tonton, tak suka jangan menonton. Skip aja. Kalau kepanjangan ya skip aja. Ambil yang pentingnya saja pemirsa. Waduh. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, tak tercover dana desa. Waduh, apalagi minta ke Menteri Keuangan Purbaya pemirsa. Waduh. Jadi bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, simple, suka tonton, tak suka jangan menonton ya. Apalagi yang tak suka main-main dukun. Waduh. Rugi 12 bro. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka ya simple, jangan menonton aja ya. Oke pemirsa yang berbahagia ya,
Mamang berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Tak omon-omon dan tak omon kosong ya. Nah, bagi saudara yang punya pendapat sendiri, punya komenan sendiri ya, kita sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu sharing-sharing dapat manfaat ya. Yang penting komentar saudara tak berbau-bau Mossad ya, tak berbau-bau Donald Trump tak berbau-bau bikin keonaran pemirsa. Apalagi bikin kericuhan ya. Waduh, company, waduh. Mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain yang menurut Mamang ini bikin keonaran, Mamang akan skip ya. Karena channel ini channel yang penuh perdamaian. Gak apa-apa, ini channel Mamang ya, meskipun Mamang agak otoriter pemirsa. Waduh. Oleh karena itu kalau menurut Mamang ini agak lain, Mamang akan skip ya. Karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Oke pemirsa yang berbahagia, kalau berbicara tentang Gunung Kawi mungkin saudara tak asing ya. Dilansir dari agungkepanjen.blogspot.com dengan judul artikel Kisah Spiritual Empu Sindok di Gunung Kawi, ditulis oleh Agung Cahyowibowo, edisi 2009. Di ketinggian 2860 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Dusun Gandoga, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, berdirilah sebuah keraton pemirsa. Keraton di atas gunung yang bernama Keraton Gunung Kawi. Ternyata keraton tersebut adalah sebuah lokasi yang syarat apa nih? Sejarah dan mitologi. Gunung Kawi sering disebut bersama Gunung Kelut, Gunung Arjuno sebagai bagian dari rangkaian pegunungan yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah dan kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya Malang Raya. Keberadaan Gunung Kawi tidak hanya strategis secara geografis, tetapi juga menjadi simbol persatuan tradisi lintas budaya. Sejak masa transisi dari kerajaan Kanjuruhan menuju Medang Kamulyan atau kita kenal Mataram kuno ya, sekitar abad ke-8 Masehi. Kemudian berlanjut ke kerajaan Kediri, lalu ke kerajaan Singosari, dan terakhir Mojopahit. Bahkan sampai hari ini Gunung Kawi diyakini sebagai tempat yang disucikan. Prasasti-prasasti kuno mencatat jejak aktivitas keagamaan yang berlangsung di kawasan pegunungan ini, mempertegas peran Gunung Kawi bukan gunung biasa pemirsa. Waduh, bukan gunung yang seperti biasa kita lihat untuk mendaki atau gunung-gunung biasa pemirsa, tetapi ini gunung spesial. Waduh. Hal ini berdasarkan sejarahnya bahwa Gunung Kawi sebagai pusat spiritual dan budaya yang penting dalam sejarah Jawa Timur, termasuk sejarah tanah Jawa. Waduh. Selain itu, Gunung Kawi dianggap sebagai tempat bersemayam roh leluhur, menjadikan titik ziarah yang dihormati oleh masyarakat setempat. Aura spiritual yang menyelimuti kawasan ini telah melahirkan tradisi yang terus hidup, menghubungkan generasi masa kini dengan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan selama berabad-abad. Gunung Kawi bukan sekedar bentangan alam. Gunung Kawi adalah saksi bisu perjalanan panjang peradaban, tradisi, dan keyakinan masyarakat tanah Jawa yang terus memberikan inspirasi hingga hari ini. Nah, kira-kira apa makna Kawi? Waduh. Dalam sastra Jawa yang ditulis oleh W.J.S. Purwadarminta dan diterbitkan pada tahun 1139, merupakan karya monumental dalam sejarah sastra dan budaya Jawa. Kamus ini bukan sekedar daftar kata dan artinya, tetapi juga cerminan kekayaan bahasa Jawa yang mencakup sebagai aspek kehidupan,
tradisi dan pemikiran masyarakat Jawa pada masa itu. Sebagai salah satu naskah terpilih ya, Bau Sastra Jawa memiliki posisi istimewa dalam dunia sastra Jawa. Karya ini dianggap langka karena diterbitkan pada masa kolonial Belanda dan menjadi acuan penting bagi para peneliti, budayawan, dan pencinta bahasa hingga kini, termasuk juga dipelajari oleh anak cucu cicit ya wong Jawa pemirsa. Waduh. Karena ini adalah sebagai kamusnya bahasa Jawa. Melalui kamus ini, Purwadarminta berhasil merekam ragam bahasa yang digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari kosakata sehari-hari hingga istilah-istilah sastra klasik dari zaman Jawa kuno ya, sastra Jawa Mataraman, Jawa Arek sampai Jawa modern. Waduh. Karya ini mencerminkan upaya pelestarian budaya di tengah derasnya arus modernisasi yang mulai masuk ke Nusantara awal abad ke-20. Dengan menyusun Bau Sastra Jawa, Purwadarminta tidak hanya mengabadikan bahasa Jawa, tapi juga memperkokoh identitas budaya Jawa di tengah perubahan zaman. Oke pemirsa, nah dalam kamus Purwadarminta arti kawi ya. Kawi adalah subjek pemirsa. Ya, artinya adalah pengarang, penyair, pujangga pemirsa. Waduh. Jadi kawi ini bisa dikatakan sebagai pengarang, pujangga, penyair, empu ya. Waduh. Penyair sastra kawi pemirsa. Lalu kawi juga bisa diartikan karangan, tembang, lembung-tembung, kang kango ana ing kapujangan. Waduh. Artinya layang-layang tembang. Waduh. Ora kapra dianggo padinan katembung Jawa kuna. Waduh. Artinya ya karangan, dirumpakan. Waduh. Jadi artinya adalah kawi ini adalah pujangga, penyair pemirsa. Sair-sair. Waduh. Jadi berdasarkan kamus Purwadarminta bahwa pujangga atau wong kang fakir atau orang yang suka menyair adalah kawi pemirsa. Jadi kawi adalah pujangga, atau kawi juga bisa diartikan tembang pemirsa. Jadi bisa diartikan bahwa Gunung Kawi adalah gunung para penyair ya, atau gunung sair pemirsa, atau gunung yang tembang Jawa. Waduh. Nama kawi juga sinonimnya adalah tembang ya, tembang pemirsa. Waduh, tembang yaitu ya sair-sair lagu kalau sekarang ya. Di dalam prasasti yang berasal dari Empu Sindok menjelaskan ada istana Empu Sindok. Nah, bagi saudara yang baru mengetahui apa itu Empu Sindok adalah seorang raja pemirsa. Raja Kerajaan Mataram kuno yang memindahkan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Memang sudah bahas beberapa episode ya di edisi perjalanan ke Bromo ini pemirsa ya. Tontonlah episode kemarin. Waduh. Termasuk mengapa Empu Sindok pindah ke Jawa Timur dari Jawa Tengah yang letaknya sekitar sekarang Prambanan, Candi Borobudur itu adalah bekas kerajaan Mataram kuno yang pindah ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur pun membangun pemirsa. Salah satunya adalah situs pertitaan Ngawonggo. Waduh. Jadi bisa dibilang bahwa Empu Sindok ini adalah seorang kaisar ya, raja maharaja Mataram. Waduh. Karena memang kerajaan Mataram ini membawahi kerajaan-kerajaan yang lain. Termasuk pada masa itu Kanjuruhan di bawah kerajaan Mataram pemirsa. Mataram kuno yang ada sekitar abad ke-8 sampai ke-11 Masehi. Di dalam prasasti juga tertulis nama desa Temlang, berasal dari kata tami dan ulang. Tami berasal dari kata dasar tami yang berarti makna tamu. Ulang berarti kata wilangan atau hitungan pemirsa, atau bisa juga dengan arti lain musyawarah, petangan. Petangan ini musyawarah. Jadi Temlang bisa diartikan menjadi tamu petangan
Artinya kedatangan tamu yang datang untuk bermusyawarah pemirsa. Waduh. Jadi bisa juga diartikan bahwa tugas dari Pujangga Batara untuk mengadakan musyawarah pemirsa. Nah, ternyata prasasti ini menunjukkan adanya keraton yang kita kenal hari ini, Keraton Gunung Kawi. Jadi bisa dipastikan ya bahwa Keraton Gunung Kawi ini berasal dari Empu Sindok yang fungsinya berdasarkan prasasti tersebut adalah tempat bermusyawarah Raja Empu Sindok, Maharaja Tanah Jawa. Hal ini diperkuat dari narasumber yaitu juru kunci Mbah Giok yang memang kutip dari agungkepanjeng.blogspot.com. Penjelasannya bahwa Mbah Giok saat diwawancari pada tahun 2007 sebagai juru kunci yang mengabdikan diri untuk merawat tempat yang diduga sebagai pertilasan Empu Sindok adalah sebagai berikut. Keraton Gunung Kawi bukanlah istana megah seperti bayangan umumnya, seperti keraton-keraton lain seperti di Jogja ya. Kalau keraton Jogja emang istana pemirsa. Waduh. Menurutnya Keraton Gunung Kawi adalah sebuah tempat yang digunakan oleh seorang tokoh pemerintahan dari kerajaan Mataram Hindu sebagai pusat spiritual. Tempat ini dibangun dengan sederhana menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Beliau mendapatkan cerita tersebut secara turun-temurun dari leluhur Mbah Giok. Nah, menurut cerita turun-temurun ya dari leluhur Mbah Giok menyebutkan bahwa di Gunung Kawi terdapat sebuah rumah peribadatan sederhana yang digunakan untuk menyampaikan wejangan kepada murid-muridnya. Bahkan raja-raja dari sekitar Jawa Timur ya sering datang ke tempat ini untuk meminta nasihat kepada Empu Sindok ketika menghadapi kesulitan. Nah, ternyata dari cerita juru kunci dan juga cerita prasasti, bisa dipastikan bahwa Keraton Gunung Kawi adalah tempat berkumpulnya para raja pemirsa. Yang saat itu Raja Tanah Jawa dipimpin oleh Empu Sindok. Jadi Empu Sindok ini adalah Raja Mataram yang membawahi para raja, atau mungkin sekarang ya statusnya Kaisar pemirsa, Kaisar Tanah Jawa atau Mahadiraja Tanah Jawa. Jadi Mataram ini ya sangat luas dan mempunyai bawahannya raja-raja bawahan dan berkumpul di Gunung Kawi ini. Hal ini pun ya berdasarkan pula oleh budayawan kelahiran Doko Blitar bernama Bapak Suryanto. Beliau adalah budayawan, sejarawan. Dalam kegiatan menelusuri Gunung Kawi, kebetulan menuju ke arah barat puncak Gunung Kawi, tepatnya di Gunung Butak, dan sempat melihat candi di perkebunan Teh Sirah, Kencong, Kabupaten Blitar. Oh iya, Gunung Kawi ini ternyata adalah batas pemirsa ya, batas antara Malang dengan Blitar. Bapak Suryanto pun bertanya kepada warga sekitar ketika berada di sekitaran Gunung Butak. Beliau bertanya di manakah puncak Gunung Kawi. Ternyata sebagian warga sekitar Gunung Kawi jarang yang tahu dan tidak pernah mendaki ke puncaknya. Waduh. Bapak Suryanto pun kemudian bercerita bahwa jalur menuju puncak Gunung Kawi sangat sulit karena jarang ada orang yang ke sana, saking sakralnya gunung tersebut. Ya, tanpa pemandu orang bisa tersasar hingga ke puncak Gunung Pandeman. Pandeman ini adalah gunung pinggirannya Gunung Kawi, satu rangkaian gunung putri pemirsa. Beliau juga menceritakan pengalaman saat di puncak pernah melihat tumpukan batu-batu yang disusun seperti gapura dengan batu-batu besar di sekitarnya membentuk lingkaran seperti pot tanaman. Namun jarang sekali orang pergi ke puncak Gunung Kawi. Bahkan orang sekitar pun ya belum tentu tahu di manakah puncak Gunung Kawi. Meskipun gunungnya hanya sebesar 2000 meter, lebih kecil ya
daripada Gunung Arjuno, sekitarnya Gunung Welirang ya, apalagi Gunung Bromo, Gunung Semeru. Gunung Kawi ini terkenal dengan gunung kecil ya. Tetapi orang belum pernah datang ke puncaknya. Waduh. Bapak Suryanto menurut Agung dikenal sebagai sosok yang memiliki pengetahuan mendalam tentang jalan-jalan yang ada di lereng Gunung Kawi dan Kelut. Beliau memahami lokasi candi-candi yang tersembunyi di sekitaran lereng gunung tersebut. Beliau memiliki minat khusus terhadap peninggalan era klasik. Sebagai seorang kolektor ya, beliau mempunyai banyak sekali benda kuno, terutama dari bahan Kuningan, yang menjadi bukti kejayaan masa lampau. Penemuan-penemuan ini baik berupa artefak, tumbak, keris maupun benda lain melalui koleksinya ya. Beliau tidak hanya menjaga warisan sejarah tapi juga menjadi sumber informasi berharga untuk menelisik ya sejarah Gunung Kawi. Dan ternyata ada benda-benda yang berasal dari Gunung Kawi, pemirsa. Waduh. Jadi benda-benda Gunung Kawi ini jarang sekali orang yang mengambil, pemirsa. Bahkan puncaknya pun ya banyak orang yang belum tahu di mana puncaknya. Konon yang pernah datang ke sana melihat sebuah gundukan yang dikemungkinan Gunung Kawi ini dipenuhi dengan candi-candi. Jika gunung itu dipenuhi dengan candi-candi, itu artinya bahwa gunung tersebut bukan gunung sembarangan, pemirsa, tapi gunung yang disucikan, gunung yang disakralkan, tempat beribadah dan spiritual zaman dahulu. Jadi keraton Gunung Kawi menurut cerita sebagai sumber digunakan sebagai tempat pertapaan Maharaja Diraja Empu Sindok, seorang tokoh penting dalam sejarah awal kerajaan di tanah Jawa. Empu Sindok kemudian menjadi raja pertama kerajaan Mataram yang beribu kota ikaiannya di Jawa Timur, yang dikenal dengan Medang Kamulyan. Keraton ini memiliki arti penting baik dalam konteks sejarah maupun kepercayaan masyarakat pada era kerajaan ya zaman dulu. Lokasi keraton yang tenang dikelilingi oleh alam pegunungan mendukung suasana mediatif dan kontemplatif, sehingga menjadi tempat yang ideal untuk merenung dan mencari petunjuk kebijaksanaan. Dengan demikian, kemegahan keraton Gunung Kawi tidak terletak pada bentuk fisiknya, melainkan pada nilai-nilai luhur serta peranannya sebagai pusat spiritual bagi Maharaja Diraja Empu Sindok dan para penerusnya. Tempat yang dijuluki Tamlang ya. Tamlang ini sinonimnya adalah Kawi, artinya penyair, pemirsa. Dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah Tami Patangan, yang artinya tamu yang datang untuk mencari petunjuk alias bermusyawarah. Interpretasi ini menegaskan fungsi Tamlang atau Gunung Kawi sebagai tempat untuk merenung, bermusyawarah dan mencari kebijaksanaan. Tempat bertapa tersebut, Empu Sindok ini selalu datang untuk bertapa ya. Setelah beliau hijrah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Karena Mataram kuno awalnya ibu kotanya di Jawa Tengah, pemirsa. Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Menut itu adalah peninggalan kerajaan Mataram kuno. Karena ada sesuatu hal ya, memang sudah bahas, salah satunya bencana alam, maka Empu Sindok, Raja Mataram saat itu memindahkan ibu kotanya ke Jawa Timur dan membangun candi-candi di Jawa Timur. Salah satunya tempat pertilasan ini di Gunung Kawi. Salah satunya lagi adalah pertitaan Ngawonggo. Memang sudah bahas dan pernah berkunjung, pemirsa. Waduh. Konon ketika beliau pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, salah satu tempat yang pertama kali dibangun adalah pertilasan atau yang dikenal dengan Keraton Gunung Kawi ini. Menurut legenda, beliau membawa tanaman ya, 5 pohon beringin yang berasal dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ya, dari Jawa Tengah ke pertilasan Keraton Gunung Kawi ini. Nah, pohon beringin ini disimbolkan sebagai pemerintahan ya, berdirinya sebuah negeri, pemirsa. Oleh karena itu sampai hari ini pohon beringin selalu dilambangkan untuk pemerintahan, pemirsa. Waduh,
KSKN kan lambangnya beringin pemirsa. Waduh. Nah, 5 pohon beringin ini dibawa dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ke Keraton Gunung Kawi dan menempatkan batu gunung besar di tengahnya. Semua itu untuk mendukung aktivitas meditasi Empu Sindok di pertilasan Gunung Kawi atau dikenal dengan Keraton Gunung Kawi. Empu Sindok membangun Keraton Gunung Kawi yang pertama untuk spiritual, meditasi, dan juga tempat musyawarah para raja pemirsa. Jadi Mataram kuno ini punya raja bawahan ya. Beliau selalu memanggil raja-rajanya ya untuk bermusyawarah di Keraton Gunung Kawi ini. Sambil bermeditasi pemirsa, sambil berdoa, sambil spiritual. Waduh, jadi musyawarah zaman dulu beda dengan sekarang ya. Kalau dulu bermusyawarah datang ke tempat pertilasan ya sambil berdoa, bermeditasi. Nah, untuk mencari dan menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan negeri. Kalau zaman sekarang, kalau ingin menghadapi masalah kan IHT ya. Datang ke hotel, waduh ya. Makannya banyak ya, represinya banyak. Musyawarahnya dikit pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi Keraton Gunung Kawi ini ternyata adalah tempat musyawarahnya para raja di bawah Empu Sindok. Sambil berdoa, sambil bertapa dan bermusyawarah, Empu Sindok juga ya menjadikan tempat ini sebagai menggali pemikiran-pemikiran bijak dalam membangun dan mengelola kerajaan. Sampai akhirnya Empu Sindok pun ya melakukan moksa atau bahasa Sundanya nilem ya. Bahasa Indonesianya moksa ini menghilang. Jadi konon katanya kalau raja-raja yang sudah uzur ya, beliau akan bertapa niis ya, menjauhkan diri dan tiba-tiba jasadnya menghilang pemirsa, moksa ya. Konon dipercaya menghilangnya itu ya terbawa ke alam sana pemirsa, ke alam para dewa. Waduh. Nah, konon katanya Empu Sindok dalam akhir-akhir hayatnya ya, Empu Sindok ini memerintah sangat tua sekali ya. Beliau memerintahkan sangat lama dan sampai tua, dan ketika sampai tua beliau ya menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya dan beliau sendiri bertapa di Gunung Kawi sampai moksa, sampai hilang jasadnya. Setelah masa Empu Sindok, ternyata Keraton Gunung Kawi tetap abadi pemirsa. Keberadaan Keraton Gunung Kawi bukanlah simbol kekuasaan Empu Sindok semata, melainkan juga ternyata dipergunakan oleh raja-raja berikutnya. Baik itu raja-raja dari Mataram kuno atau raja-raja setelah Mataram kuno runtuh, yaitu raja-raja Kahuripan, raja-raja Kediri, raja-raja Singosari, sampai Mojopahit. Banyak dari para raja-raja ini ya umroh atau bahasa sekarang ya datang ke pertilasan ke Keraton Gunung Kawi untuk berdoa, meningkatkan spiritual dan juga untuk mencari kebijaksanaan dengan cara jalan bertapa dan spiritual. Bahkan sampai raja-raja Majapahit ya, Keraton Gunung Kawi pun dipergunakan untuk bermusyawarah bersama adipati-adipati atau penguasa-penguasa bawahannya. Oleh karena itu Gunung Kawi dibangun oleh Mataram kuno sekitar abad ke-10 Masehi dan tetap abadi sampai runtuhnya Mojopahit. Bahkan setelah runtuhnya Mojopahit, Keraton Gunung Kawi pun masih berdiri ya, karena masih tetap ya dipergunakan oleh kalangan-kalangan para bangsawan, para pejabat sampai hari ini pemirsa, atau masyarakat biasa masih datang ke Keraton Gunung Kawi ini. Keberadaan Keraton Gunung Kawi bukanlah simbol kekuasaan megah, melainkan sebuah tempat perenungan dan pencarian kebijaksanaan. Keraton ini menjadi pusat spiritual yang sangat penting dalam sejarah Jawa Timur, mencerminkan harmoni antara kehidupan duniawi dan nilai-nilai leluhur spiritual.
Diyakini keraton ini berperan besar dalam memberikan inspirasi kepemimpinan berbasis dharma. Apa itu dharma? Di mana seseorang pemimpin mengabdikan diri sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Dari tempat ini ya beliau bertapa mencari perenungan dan lahirlah inspirasi dan ide pemirsa. Lahirlah inspirasi dan ide. Setelah itu lalu melaksanakannya untuk membangun sebuah negeri. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun ada pemimpin yang datang ke Keraton Gunung Kawi. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Soekarno pun pernah datang ke keraton ini. Konon dari tempat ini lahirlah penguasa-penguasa baru yang kemudian memimpin wilayah strategis. Dalam ceritanya Ken Arok sebelum jadi raja konon pernah datang ke sini pemirsa. Ya beliau bertapa ya bersemedi ya. Dan pada akhirnya keberkahan Gunung Kawi inilah beliau menjadi seorang raja Singosari pemirsa. Waduh. Uniknya jika dihubungkan melalui garis imajiner, ternyata letak Gunung Kawi berada di tengah-tengah Pulau Jawa pemirsa. Tengah-tengah posisi yang strategis. Ya, sebagai pusat di sebelah baratnya adalah Kerajaan Kediri, di sebelah timurnya Singosari, utaranya Mojopahit ya, dan di selatannya adalah samudra ya, penguasa samudra. Jadi otomatis keraton ini adalah sangat strategis. Dan itu menjadikan sebuah keseimbangan geografis dan spiritual, menjadi pusatnya kosmologi tanah Jawa. Keraton Pu Sindok atau Keraton Gunung Kawi ya semakin pesat setelah pada masa Raja Kameswara II, raja dari Kerajaan Kediri, seorang raja yang suka backpacking pemirsa. Yang suka menjelajahi gunung, salah satunya penakluk Gunung Semeru. Apakah ada raja yang pernah datang ke Kawah Semeru? Ada, Kameswara pemirsa. Beliau pun ya moksanya di Keraton Gunung Kawi. Nah, pada akhir hayatnya Raja Kameswara dari Kediri ini membangun ulang pertilasan atau Keraton Gunung Kawi yang sangat megah. Sehingga Keraton Gunung Kawi yang kita lihat saat ini ya, itu adalah ada sentuhan Raja Kameswara. Karena pada dasarnya pada masa Empu Sindok ya keratonnya ya tidak semegah sekarang pemirsa. Nah, ketika pada masa Kameswara atau 1000 tahun setelah Empu Sindok ya, Keraton Gunung Kawi kembali dipugar dan menjadi megah pemirsa, dan beliau pun moksa di Keraton Gunung Kawi ini. Insya Allah memang akan bahas tentang Raja Kameswara ya, raja unik yang suka menjelajahi dan menaklukkan banyak gunung pemirsa di tanah Jawa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah cerita Keraton Gunung Kawi. Ternyata Keraton Gunung Kawi ini unik ya, sampai hari ini. Mungkin salah satu sisinya adalah ternyata Gunung Kawi, Keraton Gunung Kawi ini adalah sebagai pusatnya pemimpin ya, pusatnya kekuatan di tanah Jawa pemirsa. Karena dari sinilah konon lahirnya pemimpin-pemimpin untuk memimpin tanah Jawa. Sampai hari ini pun banyak pejabat yang datang ke Keraton Gunung Kawi pemirsa. Waduh. Ya salah satunya ingin berkuasa pemirsa. Kalau kita mendengar dari satu sisi sebagai tempat persugihan ya, mencari kekayaan, waduh. Tetapi di sisi lain bahwa keraton ini ya bukan tempat seperti itu pemirsa, tapi tempat yang sakral, tempat untuk ya bermeditasi, meningkatkan ibadah, berdoa lah. Hal positif salah satunya untuk membangun sebuah negeri di mana para raja konon katanya berkumpul di sini, bermusyawarah sambil berdoa, bermeditasi ya, dan juga sambil meningkatkan ibadahnya bersama dengan bawahannya untuk membangun sebuah negeri. Jadi bisa dibilang bahwa Keraton Gunung Kawi ini adalah MPR DPR-nya era Jawa kuno pemirsa.
Beda dengan zaman sekarang, kalau MPR DPR sekarang kan banyaknya ya rapat. Waduh, kalau zaman dulu rapatnya sambil meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang ingin berkunjung ke Keraton Gunung Kawi ya, ini adalah tempat wisata pemirsa. Ya saudara tinggal datang ke sana ya, dan taati awik-awik atau aturan-aturan adat di sana. Karena setiap tempat ya pasti ada aturan adatnya dan aturan hukumnya pemirsa. Seaturan adat ya pantangan ya ikuti. Di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung pemirsa. Dimanapun tempatnya pasti ada awik-awiknya. Kalau kita mengikuti aturannya, kita akan merasakan ya wisata perjalanan ke era-era Jawa kuno, termasuk pada era-era berdirinya Keraton Gunung Kawi, yaitu pada masa Mahadiraja Empu Sindok. Udah pacaran serasa milik berdua ini jalan nih. Serasa milik berdua ya udah punya anak.